Percaya nggak kalau kalian itu sebenarnya adalah seorang pemimpin? Siapapun kalian, apakah saat ini kalian adalah seorang pelajar? Apakah saat ini kalian adalah seorang buruh? Apakah saat ini kalian adalah seorang pegawai? Apakah saat ini kalian adalah seorang ibu rumah tangga? Kalian adalah tetap seorang pemimpin. Masih nggak percaya? Kalau begitu, kalian harus menyimak apa yang saya bicarakan sampai habis. Bila hidup kita ini diibaratkan sebagai sebuah kapal, maka sebuah kapal butuh seorang nahkoda yang harus mengarahkan kapalnya untuk mencapai pada sebuah tujuan. Siapa lagi nahkodanya bila bukan kita sendiri? Ya, tentu aja kalian adalah pemimpin bagi diri kalian sendiri. Ingat ya, kalian adalah pemimpin bagi diri kalian sendiri. Sebelum kita bisa memimpin orang lain, diri kita sendirilah yang harus kita pimpin. Bila kita gagal memimpin diri kita sendiri, maka bagaimana kita bisa sukses memimpin orang lain? Bagaimana bisa kita meminta orang lain untuk disiplin waktu bila kita sendiri pun selalu tidak tepat waktu? Bagaimana bisa kita meminta orang lain untuk selalu membuat planning atau perencanaan sebelum mereka melakukan sesuatu, bila kita sendiri pun selalu tidak pernah membuat rencana atas tindakan kita? Bagaimana bisa kita memberikan contoh kepada orang yang kita pimpin bila kita sendiri tidak pantas menjadi teladan? Maksud saya adalah sederhana saja. Diri kita sendirilah yang menentukan jalan hidup kita sendiri, bukan orang lain. Sudah hampir 2 tahun pandemi virus Corona 19 menguasai kehidupan kita. Bukan hanya di Indonesia saja, tetapi di dunia. Virus ini mampu menguasai pikiran kita, bahkan mampu menguasai kehidupan kita sampai ke level yang paling personal, yaitu sampai-sampai kita diharuskan untuk menjaga jarak satu sama lain. Sampai-sampai kita diharuskan bersosialisasi dengan menggunakan masker dan tanpa menunjukkan ekspresi wajah kita. Sampai-sampai bersosialisasi pun kita harus dalam bentuk virtual. Anak-anak kita harus sampai tertinggal pelajaran karena PTM terbatas. Sehingga pekerjaan sebagai mata pencaharian kehidupan kita juga semakin terbatasi. Semua hal ini mengubah hidup secara drastis. Sosialisasi kita semakin terbatas, kita tidak bisa menemukan konsumen secara maksimal, anak-anak menjadi tertinggal pelajaran dan pengetahuan, kita juga tidak bisa mendapatkan teman baru karena mobilitas yang dibatasi. Makanya, tidak heran dan sangat dimaklumi bila kita semakin hidup penuh dengan kekhawatiran. Bila kita analogikan kehidupan kita sekarang ini, bagaikan lautan yang luas, yang saat ini sedang berombak dan mengalami badai. Kita sebagai nahkodanya harus pintar untuk membawa kapal kita menuju ke sebuah tujuan yang kita sudah rencanakan dalam kondisi badai seperti ini. Hidup harus terus berlanjut apapun yang terjadi, sama seperti kapal di tengah lautan dalam badai. Perjalanan harus terus dilanjutkan dengan peralatan dan perlengkapan yang ada pada kapal itu. Bila kita ingin melanjutkan hidup kita dan berubah, maka harus diawali dari pikiran kita dulu. Kenapa? Karena pikiran adalah sumber peralatan dan perlengkapan yang kita miliki. Pikiran itu mendahului tindakan atau perilaku kita. Seperti ada ungkapan kuno, namun tetap relevan, yang pasti kita pernah dengar sampai saat ini. Ungkapan itu berkata, "You are what you think." Kalian akan menjadi seperti apa yang kalian pikirkan. Kalau kalian selalu berpikir diri kalian tidak mampu, diri kalian pasti gagal, diri kalian tidak punya kompetensi di sana, ya maka terjadilah seperti apa yang kalian pikirkan. Bayangkan bila kalian berpikir sebaliknya. Energi positif akan muncul dan memberikan kalian tenaga untuk mewujudkan apa yang kalian pikirkan baik. Dari situlah perubahan hidup dimulai. Saya kasih analogi lagi ya. Untuk mencapai lantai 2, kita harus menggunakan tangga.
Untuk menyelesaikan anak tangga, kita harus memulai dengan beberapa langkah kecil supaya dapat mencapai lantai 2. Kita harus memulai dengan melangkahkan kaki kita setapak demi setapak agar sampai ke lantai tujuan. Begitu pula dengan kehidupan kita. Bila kita ingin mengubah nasib kita untuk meraih kesuksesan dan mewujudkan semua yang kita impikan, maka kita tidak akan pernah bisa meraihnya bila kita tidak pernah berpikir untuk mengemudikan dan mengarahkan kapal kita. Ibaratnya adalah bagai kita ingin pergi ke sebuah tempat wisata. Kita merancang jadwal perjalanan sebelumnya. Kita merencanakan rundown acara di sana. Kita membuat itinerary yang efektif dan efisien secara kos dan waktu. Kita merencanakan transportasinya dan akomodasinya. Tapi semuanya itu hanya di atas kertas saja. Idenya muncul dan tertuang dalam kertas, tapi bila kita tidak pernah melangkahkan kaki kita untuk membeli tiket dan naik pesawat ke sana, maka semua itu tidak ada fungsinya dan tidak menghasilkan apa-apa. Tanpa kita sadari, kita lihai sekali dalam berpikir dalam merencanakan sesuatu. Kita lihai dan tahu mana hal yang benar dan tidak benar untuk dilakukan. Dan kita tahu bahwa mana hal yang harus dan tidak harus kita lakukan agar hidup kita berubah ke arah yang lebih baik. Tapi sayangnya, orang yang terlalu banyak berpikir dan banyak pertimbangan biasanya jarang melakukan apa-apa di dalam hidupnya. Hidupnya hanya penuh dengan teori saja. Arah kapal kita atau arah kehidupan kita sangat dipengaruhi oleh bagaimana kita merespon atau bereaksi terhadap segala persoalan. Reaksi dan respon itu ditentukan dari pikiran kita yang mengendalikan emosi, mengendalikan perasaan terhadap suatu persoalan yang sedang kita hadapi. Kitalah sebagai nahkoda kapal kehidupan kita yang menentukan arah hidup kita, menentukan arah kesuksesan hidup kita, dan menentukan arah keberhasilan hidup kita. Tidak masalah apakah sekarang kapal kalian adalah kapal kecil, atau kalian sudah memiliki kapal yang besar. Kapal kecil dan kapal besar sama-sama dapat mengarungi lautan. Sama-sama dapat mengantarkan penumpang dan barang untuk sampai ke tujuan. Tidak masalah bila kalian saat ini belum bisa menghasilkan lebih banyak daripada teman-teman kalian yang sudah bisa menghasilkan lebih banyak, bahkan berlebih. Ingatlah bahwa penghasilan kalian saat ini juga bisa memberikan makna bagi kehidupan kalian. Bila kalian pakai, kalian atur, dan kalian manfaatkan dengan bijak. Ketimbang penghasilan kalian berlimpah, tapi kalian tidak bisa mengatur secara bijak, dan tidak mengantarkan kalian ke tujuan hidup yang lebih baik. Sekecil apapun kapal yang kita miliki saat ini, masih lebih baik daripada tidak memiliki kapal sama sekali. Berlayarlah sampai kalian menemukan kapal yang lebih besar atau menemukan tujuan yang lebih besar dan lebih baik. Bukan air yang berada di sekeliling badan kapal yang membuat kapal tenggelam, tetapi air yang masuk ke dalam badan kapal lah yang membuat kapal tenggelam. Bukan sesuatu yang di sekeliling kita yang membuat kita lemah dan kita jatuh tenggelam. Tetapi sesuatu di sekeliling kita yang kita masukkan ke dalam pikiran kita yang membuat diri kita lemah, membuat diri kita berat, dan akhirnya membuat diri kita tenggelam. Jangan biarkan hal-hal di sekeliling kita masuk ke dalam pikiran dan membuat kita down, putus asa, tidak berdaya, dan pasrah. Ingatlah, kalian adalah pemimpin. Pemimpin tidak boleh membiarkan hal yang jelek mengatur dan menguasai apa yang seharusnya dia pimpin. Apakah kalian rela diri kalian dan hidup kalian diatur oleh orang lain atau hal lain? Kalau saya sih tidak.